Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang. Saya ucapkan untuk teman-teman apresiasi setinggi-tingginya pada mahasiswa-mahasiswa terpilih yang berkesempatan untuk melanjutkan hasil risetnya, yang berkesempatan dan berpeluang belajar lebih banyak dengan berpraktek. Sekali lagi, teori tanpa praktek itu hanya omong kosong, tetapi praktek tanpa teori itu hal yang ngawur. Jadi sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya pada mahasiswa-mahasiswa terpilih yang ada di circle ini. Semoga kita bisa belajar banyak di sini. Oke, teman-teman, selanjutnya ya, kita akan lebih detail. Tugas tambahan untuk mata kuliah statistika pendidikan, teman-teman. Nanti formatnya ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Di judul teman-teman bisa baca sendiri. Untuk idealnya itu kurang lebih 12 kata lah ya, tidak terlalu banyak. Supaya karena judul itu kan eye catching ya, jadi jangan terlalu panjang, nanti malah malas membacanya. Kemudian yang kedua adalah ada abstrak. Abstrak ini disusun itu yang paling terakhir sebenarnya, tetapi penempatannya ada di yang paling awal. Karena apa? Digunakan untuk membaca, melihat, atau mengkaji sebuah penelitian itu apa sih kesimpulannya begitu. Biasanya membaca dari abstraknya terlebih dahulu. Kemudian di pendahuluan teman-teman sampaikan latar belakangnya, rasionalisasi atau urgensinya, manfaatnya apa, penelitian terdahulu seperti apa, dan lain sebagainya. Teman-teman nanti sampaikan di pendahuluan. Dan ini tidak lebih dari 10% totalnya dari manuskrip ya. Jangan banyak-banyak di pendahuluan. Yang penting sampaikan saja yang penting-penting. Mengapa sih kamu ingin meneliti? Apa sih pentingnya? Dulu sudah ada penelitian apa yang mirip-mirip dengan penelitianmu, bedanya apa dengan itu, dan lain sebagainya. Tulis saja intinya adalah menjawab mengapa kamu pengen penelitian gitu, pendahuluan itu. Dan ada masalah apa di situ. Metode nanti berisi mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian itu pakai pendekatan kuantitatif ya, dengan analisis regresi linear sederhana. Kemudian waktunya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana, targetnya siapa, misalkan targetnya adalah mahasiswa, subjek penelitiannya adalah mahasiswa Penmas angkatan 2019 misalkan. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya pertama didahului dengan pembuatan angket yang didasarkan atas teori ini. Kemudian dihasilkan sebuah instrumen yang diukur dengan skala Likert dengan seberapa pertanyaan, sudah diuji validitas dan reliabilitas, dinyatakan valid dan reliable, nilainya berapa. Kemudian teknik analisisnya menggunakan analisis regresi linear sederhana, dan lain sebagainya. Ceritakanlah step-stepnya yang ada di penelitian itu apa saja isinya. Kadang-kadang teman-teman menambahkan menurut X, penelitian kuantitatif adalah bla 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 gitu. Kalau di saya itu sunnah ya, boleh iya boleh enggak. Saya kadang-kadang tidak. Saya biasanya hanya menceritakan step-stepnya yang saya lalui di dalam penelitian. Karena sesungguhnya makna dari penelitian pendekatan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu sudah kita ketahui bersama gitu. Tetapi dalam konteks ini kan yang diceritakan ada penelitian yang kita tulis gitu. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah di hasil. Di hasil ini yang saya bold di sini ya, tampilkan hasil analisis statistikanya saja dan pemaknaannya. Ya, sekali lagi ini tidak ada pandangan orang lain di sini. Di sini hanya menjelaskan hasil analisis dari angket yang sudah kamu sebar. Laki-lakinya berapa persen, kemudian asalnya dari mana, dari Tasik berapa persen, dari Bandung berapa persen, misalkan begitu angketnya. Ceritakan saja yang berhubungan dengan statistik dan pemaknaannya. Tidak ada pandangan orang lain ya.
pandangan orang lain taruhnya di pembahasan. Hasil dan pembahasan itu adalah proporsi yang paling banyak dari manuskrip. Ada, kalau ini 35, ini 35, berarti 70% ada di hasil dan pembahasan. Jangan pendahuluannya banyak tapi hasilnya cuma sedikit. Nah, gitu. Ya, dari 10 halaman misalkan 7 itu di hasil dan pembahasan harusnya. Gitu ya. Di pembahasan baru nanti teman-teman kaitkan dengan sudut pandang atau hasil penelitian yang terdahulu, bisa menguatkan, bisa memberikan pandangan dan lain sebagainya dari sudut pandang orang lain. Kesimpulan, 1, cukup menjawab permasalahan tujuan penelitiannya saja. Dijawab itu apa tujuan penelitiannya, terdapat pengaruh antara X dengan Y, pengaruhnya sekian persen. Kemudian kamu berikan simpulan dari sudut pandang kamu. Kenapa seperti itu? Nah, kemudian terakhir ditambahkan saran atau implikasi. Ini tambahan saja sifatnya, boleh ada boleh enggak. Daftar pustakanya pakai manajer reference, Zotero atau Mendeley. Nanti formatnya seperti ini ya. Pendahuluan, isinya apa, metode apa. Nah, ini contoh misalkan hasil. Nilai just require R² sebesar 58,6%, berarti besarnya variabelnya bla 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 bla. Ini ada di hasil. Tidak ada pandangan orang lain ya. Ada pandangan orang lain ada di pembahasan. Menurut Saifullah ini ya, bahwa bla 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 dan lain sebagainya. Kuatkan hasil di sini di pembahasan. Ya. Baru kesimpulan terakhir, jangan lupa daftar pustaka. Saya kira itu sih teman-teman. Nanti kita akan banyak belajar lebih teknis, lebih detail ketika teman-teman mengalami permasalahan ya. Kalau teman-teman so far so good di lapangan, ya semoga harapannya seperti itu ya. Nanti tinggal kita benahi saja dikit-dikit gitu, supaya lebih sempurna, lebih baik. Nanti kita terbitkan secara bersama-sama di jurnal-jurnal ilmiah di seluruh Indonesia. Saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya dan nilai yang setinggi-tingginya untuk teman-teman yang melanjutkan berpraktek tugas mata kuliah statistika pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.